Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa fi niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Mari kita bersama-sama senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga dengan nikmat kesempatan ini kita bisa mengisinya dengan ilmu agama, pengetahuan urusan agama kita. Karenanya kita senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, telah Allah limpahkan kepada kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas dan melanjutkan pembelajaran tauhid dari kitab Al-Fawaidul Islamiyah. Al-Fawaidul Islamiyah. Namun sebelumnya minta maaf ya. Jadi ada sedikit kendala. Makanya agak sedikit telat. Baik. Jangan lupa niat ikhlas bahwa ini kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini adalah kegiatan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan lupa untuk meniatkan ikhlas karena Allah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah bahwa Allah itu mustahil bersifat dengan perkara baharu. Juga mustahil bagi Allah bersifat kecil dari segi bentuk dan juga besar dari segi bentuk. Itu mustahil. Karena kecil, besar dari segi bentuk itu sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Juga sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengambil manfaat ketika menciptakan sesuatu, ketika melakukan sesuatu. Tidak ada yang memberikan manfaat bagi Allah. Artinya orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, itu bukan berarti Allah mengambil manfaat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak tidak melakukan sesuatu karena supaya terhindar dari mara bahaya, tidak. Jadi Allah melakukan sesuatu atau tidaknya itu bukan dalam rangka supaya mendapatkan manfaat atau supaya tertolak daripada mara bahaya, tidak, bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Jadi harus paham bahwa ini semuanya alam yang kita saksikan langsung, yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat, yang ada ini semuanya Allah ciptakan, Allah kehendaki terwujud, itu semuanya tidak memberikan manfaat bagi Allah. Karena Allah tidak mencari manfaat, tidak mengambil manfaat. Begitu juga Allah menciptakan ini, menciptakan itu, mengatur ini, mengatur itu. Itu bukan berarti supaya tertolak dari bara bahaya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat sebab
perbuatan ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak terhindar dari mara bahaya karena maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Jadi bukan berarti Allah supaya terhindar, supaya tertolak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya tidak mengenai Allah. Yang namanya apa? Yang namanya ketika ada seorang hambanya itu bermaksiat. Jadi intinya apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat dan juga bukan untuk menolak bahaya, bukan. Untuk menghindar dari mara bahaya, bukan. Jadi semuanya ini diciptakan karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Yang selanjutnya wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman binafsihi. Wa kadza, demikian juga yastahilu, mustahil alaihi, bagi Allah Subhanahu wa taala, alaihi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa taala, alla yakuna qa'iman binafsihi, tidak bersifat qiyamuhu binafsihi, tidak bersifat bahwa Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak butuh kepada selainnya. Maka mustahil sebaliknya, yaitu Allah butuh kepada makhluknya, itu mustahil. Jadi sifat yang sudah lewat, yaitu sifat yang 20, ada sifat yang wajib bagi Allah yang berupa qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Allah, ya, tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluknya. Sehingga kalau dikatakan Allah butuh kepada makhluknya, Allah butuh kepada selainnya, berarti ini adalah menisbatkan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada alam. Yang butuh itu kita kepada Allah. Yang butuh kepada Allah itu kita, makhluk. Adapun Allah sama sekali tidak membutuhkan. Kenapa? Karena sifat membutuhkan kepada yang lainnya adalah sifat yang lemah. Sedangkan yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Jadi perlu diperhatikan bahwa mustahil bagi Allah alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Mustahil bagi Allah, ya, tidak bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Tidak memiliki makna bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini mustahil. Aw yakuna aw bi maksudnya mustahil bagi Allah memiliki sifat yang butuh kepada makhluknya. Bagaimana? Bi ayyakuna sifatan yaqumu bi mahallin. Seperti jika dikatakan Allah itu sifat, ya, Allah itu adalah sifat di mana menempati pada tempat lain. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat qiyamuhu binafsihi. Maksud mustahil Allah tidak bersifat qiyamuhu binafsihi gimana? Seperti dikatakan bahwa Allah itu menempati tempat. Butuh kepada tempat. Dikatakan Allah itu adalah sifat, kemudian sifat itu menempel pada yang lainnya. Nah, ini mustahil. Jadi Allah itu bukan sifat, dan juga Allah itu bukan selain sifat. Jadi tidak mengatakan sifat itu adalah Allah. Allah itu adalah sifat. Tidak mengatakan seperti itu. Jadi yang benar apa? Allah adalah zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, tentunya. Bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin.
Nah, ini maksud daripada kata-kata mustahil bagi Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Artinya apa? Seperti dianggap bahwa Allah itu adalah sifat. Kemudian sifatnya apa? Yaqumu bi mahallin, menempati suatu tempat. Nah, ini mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa taala seandainya butuh kepada makhluknya, seandainya Allah itu butuh kepada ciptaannya, apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan kita? Allah berfirman, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada selain manusia. Yang butuh kepada Allah itu kita makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ulama mengatakan al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Membutuhkan kepada yang lainnya adalah menafikan sifat ketuhanan. Di sini perlu diketahui tentang masalah sifat-sifat atau nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Jadi kata para ulama, asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Asma Allah itu tuh apa? Tauqif. Apa artinya tauqif? Artinya kita tidak bisa menisbatkan nama-nama tertentu bagi Allah kecuali Allah sendiri yang menyebutkan tentang sifat tersebut dalam Al-Quran. Ya, jadi saya ulang, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya ya kita tidak bisa menamai Allah, menisbatkan kepada Allah sebuah nama yang Allah sendiri tidak menyebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah tidak menyebutkan. Nah, itu kata-kata tauqifiyah. Oleh karenanya hati-hati dengan sebagian orang yang menamakan Allah sebagai illah. Alhamdulillah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, ma atlaqahu Allahu ala nafsihi atlaqnahu. Jadi ma atlaqahu Allahu ala nafsihi atlaqnahu wa illa fala. Ini perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ma atlaqahu Allah ala nafsihi, sesuatu yang Allah sematkan kepada hambanya. Ma atlaqahu Allah ala nafsihi atlaqnahu. Apapun sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya, kepada zatnya, atlaqnahu alaihi, maka kita menisbatkan nama-nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fala. Adapun sifat yang Allah sendiri tidak menetapkan bagi zatnya, tidak menamakan, tidak mensifati dirinya sebagai nama tersebut, dengan nama-nama tersebut, fala, maka kita tidak boleh menisbatkan nama itu kepada Allah. Jadi saya ulang, terkait masalah nama-nama bagi Allah atau sifat-sifat Allah, ini namanya tauqifiyah. Asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Asma Allah itu adalah tauqifiyah. Artinya apa tauqifiyah? Artinya kita tidak bisa sembarang menisbatkan dan menetapkan sifat-sifat tertentu atau nama-nama tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri yang mensifati dirinya, mensifati zatnya dengan sifat-sifat tersebut. Gitu. Jadi harus kita perhatikan. Nggak boleh menisbatkan nama yang Allah sendiri tidak menisbatkan kepada dirinya. Contohnya apa? Nama yang Allah sendiri tidak menisbatkan kepada dirinya. Yaitu illah. Nggak boleh menamakan Allah sebagai illah. Jadi yang menciptakan sesuatu itu hanya Allah. Menciptakan alam beserta isinya, menciptakan manusia beserta pekerjaannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan illah, ya. Bukan illah dan juga bukan sebab. Ya. Illah itu apa? Illah itu ya yang sudah dijelaskan, ma yujadul ma'lulu yuyudihi.
Wa yu'damu bi'adamihi. Wa yu'damu bi'adamihi. Illah itu adalah sesuatu, yang sesuatu perkara di mana dengan adanya perkara tersebut itu akan memunculkan sesuatu yang lain. Ma yujadul ma'lul biwujudihi wa yu'damu bi'adamihi. Illah itu adalah keberadaan sesuatu dikarenakan sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu tidak akan ada, tidak akan muncul, ya, dikarenakan tidak ada sesuatu yang lainnya. Contoh, misalkan di jari-jarinya ada cincin, maka saya gerakin cincin itu. Nah, ketika saya gerakin ini jari-jari, saya gerakin, maka akan ada gerakan pada cincin itu. Kalau saya gerakin tangan ini, akan memunculkan gerakan pada cincin. Kalau saya diemin, tidak digerakin jari-jari ini, maka cincin itu pun juga akan diam. Itu namanya illah. Jadi hakikatnya itu semuanya bukan illah yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bukan tabiat yang menciptakan. Bukan tabiat yang menciptakan. Kebiasaan. Ya, kebiasaan orang kalau makan, masukin nasi, ya, memasukkan makanan, biasanya kenyang kan? Kebiasaannya begitu, kenyang. Kalau orang megang pisau, lalu dipotongkan, yang terjadi ya potongan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya sebab. Semuanya yang menciptakan sebab dan yang akibat itu adalah Allah. Bukan sebab itu sendiri. Adanya potongan itu apa sebabnya? Pisau. Adanya kesembuhan biasanya apa sebabnya? Karena minum obat. Tapi hakikatnya bukan obat yang menciptakan, bukan pisau. Ya, bukan, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-namanya, sifat-sifatnya itu semuanya adalah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Artinya apa? Kita tidak boleh menamai Allah dengan nama di mana Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Nah, itu tidak boleh. Ini perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dinukil oleh muridnya yaitu Ibnu Furaq. Dan juga Al-Imam Al-Bayhaqi menukil perkataan tersebut. Itu yang Al-Qadhi. Al-Bayhaqi itu meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Au yahtaja ila mukhassisin, juga mustahil bagi Allah jika dikatakan Allah itu butuh kepada mukhassis, kepada yang menentukan, mengkhususkan, dari tadinya tidak ada lalu menjadi ada, dari tadinya tidak bertempat lalu menjadi bertempat. Ini mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil dikatakan ada yang menentukan Allah, itu mustahil. Ada yang mengatur Allah, itu mustahil. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh kepada yang mengkhususkan, kepada yang menghendaki, berarti Allah itu diatur. Allah itu ada yang mengaturnya. Jadi bukan pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yahtaju ila mukhassis. Tidak butuh kepada mukhassis, kepada sesuatu yang menentukan. Kalau kita ada yang menentukan, kenapa kita lahirnya di Indonesia? Kan sah-sah saja kita lahir di negara lain.
Kan sah-sah saja kita itu sekarang dalam kondisi sehat, bisa-bisa dalam kondisi setelah itu sakit. Kan sah-sah saja. Nah, ketika sakit, ketika sehat, ketika lahir di Indonesia, ketika menjadi warga wilayah-wilayah tertentu misalnya, berarti itu semuanya ada yang menghendaki, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak butuh diatur, yang tidak butuh untuk ditentukan waktunya, ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini ngumpulnya, belajarnya lewat Zoom dengan jumlah sekian, dengan nama-nama orang sekian? Kenapa tidak berubah, tidak lebih dan tidak berkurang? Karena dikehendaki memang segitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki itu terjadi. Allah yang mengatur, yang menentukan siapa menjadi penduduk langit, siapa yang menjadi penduduk bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak seperti itu. Jadi tidak boleh diyakini Allah itu di langit. Kenapa? Karena seandainya dikatakan Allah di langit, berarti ada yang menentukan tempatnya. Seandainya Allah dikatakan ada di bumi, berarti menentukan tempatnya Allah. Nah, makanya di sini dikatakan la yahtaju ila mukhassisin. Jadi mustahil jika dikatakan Allah itu tidak butuh. Jadi dikatakan dikatakan mustahil kalau dikatakan butuh kepada selainnya. Jadi kalau dikatakan Allah itu butuh kepada yang menentukan, dikatakan Allah di langit, itu berarti butuh kepada yang menentukan tempatnya. Itu tempatnya di langit. Seandainya Allah ada di bumi, seandainya Allah ada di langit atau di mana-mana, berarti ada yang mengkhususkan tempatnya. Sebagaimana kita kan ada yang menentukan. Kita makhluk, langit juga makhluk. Seandainya Allah berkehendak, seandainya kan sah-sah saja menurut akal kita itu berada di langit, malaikat di bumi. Tapi kan Allah yang menghendaki. Akhirnya manusia di bumi, malaikat di atas langit. Jadi Allah mustahil kalau dikatakan yahtaja ila mukhassis, membutuhkan kepada mukhassis, kepada sesuatu yang menentukan. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Nah, begitu juga mustahil dikatakan Allah itu tidak dikatakan esa. Tidak dikatakan esa. Jadi Allah yakuna wahidan. Mustahil bagi Allah bersifat tidak esa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah itu wahid. Allah itu tunggal. Allah Subhanahu wa taala wahid. Maka mustahil Allah itu memiliki sifat ada kesamaan atau ada kemiripan. Itu mustahil. Maksud mustahil bagi Allah memiliki sifat tidak esa gimana? Bi an yakuna murakkaban fi dzatihi. Seperti dikatakan bahwa Allah itu zatnya tersusun, terdiri dari beberapa bagian-bagian. Mustahil. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat tersusun zatnya, terbagi-bagi, tersusun, memiliki bagian-bagian, itu mustahil Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini katakan bi an yakuna murakkaban fi dzatihi. Maksud mustahil bagi Allah tidak esa itu gimana? Seperti dikatakan bahwa zat Allah itu murakkab. Mustahil. Au yakuna lahu mumathilun. Au yakuna lahu mumathilun fi dzatihi. Atau dikatakan mustahil juga ini, mustahil dan juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki persamaan di dalam zatnya. Nah, ini mustahil juga. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sesuatu yang sama dengan dirinya, mustahil. Au sifatihi, dan juga sifat-sifat yang mustahil sama.
Jadi sifat Allah dengan sifat makhluknya itu beda. Harus beda. Aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin min al-af'al. Nah, perhatikan. Atau mustahil juga dikatakan bahwa ada sesuatu yang menyertai keberadaan Allah, kemudian sesuatu yang ada itu apa? Memberikan pengaruh pada sifat menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Jadi saya ulang, aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin min al-af'al. Artinya atau mustahil Allah Subhanahu wa taala disertai oleh sesuatu yang lainnya, kemudian sesuatu yang lainnya yang menyertai keberadaan Allah itu memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh di dalam sifat menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mustahil. Nah, kemudian artinya begini. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit. Itu tidak ada sesuatu selain Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah yang yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu. Tidak ada. Itu mustahil. Jadi yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun. Mustahil apabila dikatakan akan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keberadaannya. Apa yang akan bersama Allah? Mu'athirun, sesuatu yang memberikan pengaruh di dalam sifat menciptakan. Nah, tidak ada. Tidak akan seperti itu. Nah, berbeda dengan kita kan. Nah, kalau kita itu kan orang mau bangun rumah, mau bangun ini, itu kan melibatkan banyak orang. Mau bangun ini, mau bangun itu kan melibatkan orang. Artinya akan bersama orang itu adalah orang-orang lain, sehingga memberikan bantuan, memberikan pengaruh. Allah tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selainnya. Ini makna aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin min al-af'al. Kemudian perlu diketahui di sini bahwa ada istilah tauhid fi dzat dan juga tauhid al-af'al. Dan juga sifatu al-dzat. Jadi sifatul dzat, sifatul af'al. Sebentar. Iya. Jadi ada sifatu, ada tauhidul dzat, ya. Ada istilah tauhidul dzat. Ada istilah tauhidul af'al. Tauhid dzat artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya yang esa. Sifat-sifatnya yang esa. Wahidun fi dzatihi. Itu makna daripada tauhidul dzat. Tauhidul dzat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya itu esa, tidak ada persamaannya. Adapun tauhidus sifat artinya apa? Sifat Allah yang hanya tidak ada persamaannya. Sifat Allah saja yang tidak ada persamaan. Kalau tauhidul af'al sama, artinya sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat menciptakannya itu tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sama. Tidak menggunakan anggota tubuh, tidak menggunakan tenaga, tidak menggunakan fisik, pikiran. Nah, itu kalau makhluk kan seperti itu. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Nah, ya. Jadi tauhidul dzat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa pada zatnya. Esa pada zatnya artinya esa
bahwa zatnya tidak tersusun. Zat Allah Subhanahu wa taala itu laisa murakkaban yaqbalu linqisama wat tajazzu li'annahu munazzahun 'anil haddi. Apa maksud daripada tauhidul zat? Ada tauhidul zat, ada tauhidul sifat, ada tauhidul af'al. Ya. Tauhidul zat artinya meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala laisa murakkaban. Allah zatnya tidak tersusun, tidak berupa bagian-bagian. Itu kalau tauhidul zat. Kalau tauhidul sifat meyakini Allah sifat-sifatnya semuanya tidak sama dengan sifat makhluknya. Itu namanya tauhidul sifat. Tauhidul sifat. Ada istilahnya tauhidul af'al. Tauhidul af'al. Apa artinya tauhidul af'al? Artinya Allah dalam melaksanakan sesuatu, af'alnya, menciptakannya, itu bukan karena dibantu oleh orang lain. Ya, dibantu oleh orang lain. Beda dengan kita. Kalau kita kan sifatul af'alnya, sifat untuk membuat sesuatu itu kan karena dibantu potong royong itu kan. Nah, kalau Allah fi'ilnya, sifat fi'ilnya, sifat bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak dibarengi oleh orang lain, tidak dibarengi selain Allah Subhanahu wa taala. Beda. Ini kata-kata ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin min al-af'al. Jadi ada tauhidul zat. Kalau tauhidul zat artinya meyakini Allah zatnya tidak tersusun, tidak terbagi-bagi. Kalau tauhidul as-sifat artinya meyakini Allah sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat makhluknya. Kalau tauhidul af'al apa artinya? Artinya Allah dalam mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu itu berbeda dengan kita. Sifat fi'ilnya Allah. Sifat fi'ilnya Allah. Sifat menampakkan sesuatu dari tidak menjadi ada. Sifat menciptakan sesuatu dari tidak menjadi ada. Itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah mereka hanya bisa berusaha. Bisa mengarahkan niatnya. Itu. Jadi harus paham masalah tauhidul zat, tauhidul sifat dan tauhidul af'al. Ini beda dengan pembagian yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka adalah Wahabi yang menjelaskan bahwasanya tauhid itu ada 3. Ada tauhidul sifat, al-asma wa sifat, ada tauhidul uluhiyah dan juga rububiyah. Nah, pembagian tauhid menjadi 3 semacam ini itu yang bertentangan. Jadi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3. Menjadi tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah dan al-asma' was sifat. Ya, jadi itu semuanya keliru pembagian itu. Kenapa? Kenapa dikatakan keliru? Karena ada misi mereka. Mengatakan saya ada misi. Apa? Ingin melarang orang-orang yang pergi ke kuburan, orang ziarah ke makam-makam para wali. Dengan anggapan bahwa mereka, kata mereka, itu berarti mentuhankan selain Allah. Kenapa minta kepada selain Allah? Padahal yang memberikan sesuatu, yang memberikan apa yang kita minta, akhirnya kan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta kepada selain Allah? Nah, mereka itu menyangka bahwa orang-orang seperti itu menuhankan selain Allah, menisbatkan sifat ketuhanan kepada selain Allah. Nauzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali sifatnya beda dengan kita, perbuatannya beda dengan kita, kemudian zatnya beda dengan kita. Zatnya tidak berbentuk, zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari sesuatu. Begitu juga sifat af'alnya Allah, ya. Sifat af'al yaitu menciptakan sesuatu dari tidak menjadi ada, itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh disamakan. Nah, ketika ulama membagi tauhid, ada tauhidul zat, ada tauhidul sifat, ada tauhidul af'al.
ini benar, tidak salah. Berbeda kalau yang membagi tauhid menjadi 3. Ada al-asma wa sifat, ya, ar-rububiyah, al-uluhiyah. Nah, pembagian semacam ini adalah pembagian yang keliru, tidak ada. Bahkan Rasulullah sendiri, ya, bahkan Rasulullah sendiri itu mengatakan bahwasannya dalam hadisnya, la fikrata firrob. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran, dengan apa? Dengan benak kita, dengan pikiran kita, tidak mampu. Zatnya Allah tidak bisa kita hakikatnya kita bisa mengetahuinya. Sifatnya Allah, akal kita tidak bisa mengetahui secara pastinya sifat Allah seperti apa. Perbuatannya Allah tidak bisa akal kita ini tidak mampu untuk mengetahui hakikat sesungguhnya. Kenapa? Karena memang sifatnya, zatnya, dan perbuatannya beda dengan kita. Jadi ada tauhidul zat, ada tauhidul sifat, ada tauhidul af'al. Pembagian semacam ini betul. Tapi kalau pembagian tauhid menjadi ar-rububiyah dan al-uluhiyah dan al-asma wa sifat, ini pembagian yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Terus siapa yang pertama kali melakukan? Adalah kelompok-kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi yang mereka mengatakan bahwasannya tauhid ada 3 macam. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat, dan sangat disayangkan pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah tersebar gitu. Sudah masuk ke pendidikan bawah, mulai dari mungkin SMP ada, SMA, ya, madrasah-madrasah, tentang masalah pembagian tauhid menjadi 3 macam. Ini tidak ada. Malaikat Munkar Nakir ketika bertanya kepada mayit tidak mengatakan man ilahuka wa man rabbuka. Ya, tidak mengatakan seperti itu. Karena al-ilah war rabbu itu sama maknanya. Jadi dapat dari mana orang-orang Wahabi sehingga membagi tauhid menjadi 3 macam. Menjadi 3 macam. Tidak lain mereka membagi tauhid menjadi 3 macam dikarenakan mereka untuk mengharamkan atau bahkan mensyirikan tentang masalah orang-orang yang ziarah kubur. Karena anggapan mereka berarti masih belum mentuhankan Allah, berarti katanya. Berarti belum meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah dan yang berhak dimintai hanya Allah. Kenapa minta kepada kuburan? Nah, itu makanya dikatakan dia masih dikatakan belum beriman. Kata mereka belum beriman. Kalau orang yang masih ziarah ke kubur itu belum beriman. Kenapa? Masih mentuhankan selain Allah, masih menganggap bahwasannya kuburan itulah yang disembah gitu, diminta. Alhamdulillah. Jadi harus dipahami. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat esa. Seperti dikatakan Allah itu zatnya tersusun. Zatnya tersusun dari bagian-bagian. Atau dikatakan Allah itu memiliki persamaan pada zatnya. Ini mustahil. Atau memiliki persamaan pada sifat-sifatnya. Atau memiliki persamaan pada akan menyertai keberadaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu lain yang bisa memberikan pengaruh. Ya, yang bisa memberikan pengaruh. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma. Begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-'ajzu. Al-'ajzu yaitu lemah.
dari perkara yang jaiz, dari menciptakan sesuatu yang sifatnya jaiz, mustahil. Apa itu mungkin? Nah, sudah disebutkan ini mungkin, kata-kata mungkin. Al-jaizul akli, sesuatu yang diterima oleh akal tentang keberadaannya dan juga diterima tentang ketiadaannya dalam waktu yang berbeda. Itu namanya mungkin atau jaizul akli. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi. Begitu juga mustahil dikatakan Allah itu mengadakan sesuatu dari alam ini dikarenakan apa? Terpaksa. Nah, ini mustahil juga. Ma'a karahatihi. Ma'a karahatihi. Jadi mustahil dikatakan Allah itu menciptakan sesuatu dari alam ini apa? Ma'a karahatihi. Disertai dengan karena dipaksa. Karena diharuskan. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan sesuatu atau tidaknya itu bukan suatu keharusan. Tidak ada yang maksa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini, menciptakan itu, ada yang sempurna, ada yang cacat, ada yang begini. Itu semuanya bukan suatu keharusan. Bukan berarti ada yang maksa Allah, mengharuskan Allah begini begitu, enggak. Ini makna dari kata-kata wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi. Bukan karena dipaksa. Au adami iradatihi lahu ta'ala. Atau karena tidak adanya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala karena terpaksa juga. Nah, jadi pahami ya bahwa ketidakadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ini terjadi misalkan. Allah tidak menghendaki ini terjadi. Ini juga bukan karena terpaksa. Ada sesuatu Allah tidak kehendaki ini terjadi. Itu juga bukan karena terpaksa, bukan. Begitu juga sebaliknya, Allah menghendaki ini terwujud, Allah menghendaki ini terjadi. Itu juga bukan karena dipaksa. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Ini bukan suatu keharusan. Bukan karena ada yang maksa. Atau ada sesuatu Allah tidak kehendaki itu terjadi. Sesuatu Allah tidak kehendaki hal tersebut terjadi. Nah, ketika Allah tidak menghendaki ini terjadi, itu juga bukan karena keharusan, bukan karena ada yang maksa atau melarang. Au ma'az-zuhuli. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat az-zuhul. Mustahil. Nisyan, lupa. Ya. Misalkan ya ada sesuatu ya, ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Itu bukan karena zuhul, bukan karena lupa, bukan. Mustahil. Ada sesuatu terwujud, terjadi, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang tidak terjadi. Itu bukan karena Allah lupa, bukan. Di mana? Di suatu tempat Allah turunkan azab, Allah turunkan bencana kan? Di suatu tempat Allah turunkan di situ azab atau hukuman, teguran, bencana alam. Itu siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di tempat-tempat lain Allah tidak kehendaki turunnya sebuah bencana alam. Nah, tidak adanya sebuah bencana yang terjadi di tempat lain itu bukan karena Allah lupa, bukan. Bukan karena Allah lupa. Ini kata-kata au ma'az-zuhul. Au awil ghaflah. Atau disertai karena kelalaian, artinya terjadi tanpa dikehendaki. Jadi sesuatu yang terjadi dari kita tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil. Kita sudah yakin, paham sebelum-sebelumnya tentang materi bahwa Allah taala itu
yang menciptakan kita, yang menciptakan perbuatan kita, perbuatan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, itu semuanya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu terjadi bagi kita, diri kita, sesuatu menimpa diri kita, itu bukan berarti Allah lalai. Allah itu apa? Bukan berarti Allah itu lalai, tidak sengaja, enggak. Itu semuanya artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, itu semuanya karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Au bitta'lili au bittab'i. Au bitta'lili au bittab'i. Nah, begitu juga mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sebab illah, bukan Allah yang menciptakan. Mustahil bahwa adanya sesuatu yang terjadi itu karena illah. Dan juga bukan karena tabi'ah. Ya, dalam kitab Mukhtasar Syekh menyebutkan apa? La tabi'atun wala illatun. Bukan illat yang menciptakan, bukan pula tabiat yang menciptakan. Bukan tabiat yang menciptakan, bukan illah yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Illat tadi sudah kita jelaskan, illat itu apa? Sebabnya. Sebab ini belum. Apa itu sebab? Apa definisi sebab? Sebab adalah amrun hadithun yutawassulu bihi ila hadithin akhar. Sebab adalah sesuatu yang baru, amrun hadits, sesuatu yang baru. Kemudian sesuatu yang baru itu kita gunakan untuk memperoleh sesuatu yang lainnya. Jadi sebab itu perkara baru, perkara baru. Kita gunakan, kita ambil manfaatnya, kita gunakan untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang lainnya. Contoh, obat, ad-dawa. Obat itu kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kemudian kita minum obat itu. Supaya apa? Supaya mendapatkan perkara baru lain. Apa itu? Yaitu kesembuhan. Sebab Allah yang menciptakan, akibat daripada sebab juga Allah yang menciptakan. Jadi adanya akibat, bukan sebab yang menciptakan hakikatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Pisau, sebabnya adanya potongan pada sesuatu. Nah, potongan, adanya terpotongnya sesuatu. Dan sesuatu yang memotong, itu hakikatnya Allah yang menciptakan. Jadi hakikat sesuatu yang terpotong itu, hakikatnya bukan pisau yang menciptakan potongan. Itu hanya sebab saja. Bisa saja pisaunya itu tidak bisa memotong sesuatu yang biasa dipotong. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pencipta sebab dan pencipta akibat. Allah khaliqus sabab wal musabbabat. Allah khaliqul asbab wal musabbabat. Allah pencipta sebab dan akibatnya. Ketika orang-orang muslim, ketika kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir mereka terbunuh. Zahirnya kan yang membunuh siapa? Yang memerangi, yang membunuh. Yang membuat mereka terbunuh, zahirnya siapa? Kan kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir. Tapi walaupun demikian, apa kata Allah? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang sesungguhnya hakikatnya yang membuat mereka terbunuh. Jadi bukan illah yang menciptakan, bukan sebab yang menciptakan, bukan tabiat yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala.
Illah sudah kita jelaskan, nah sebab kita sudah jelaskan, nah tabiat kita jelaskan. Nah, apa itu tabiat? Yaitu as-sifatul lati ja'alallahu 'alaiha al-ajram. Jadi tabiat adalah sesuatu sifat yang Allah ciptakan pada sesuatu. Sifat yang Allah ciptakan pada sesuatu. Contohnya, Allah ciptakan sifat pada pisau. Apa sifatnya? Al-qata', memotong. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat pada air, yaitu bisa menghilangkan rasa haus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat pada makanan, apa? Yaitu hilangnya rasa lapar. Itu hakikatnya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Karenanya harus kita paham bahwa hakikatnya yang mendatangkan manfaat, yang menghindarkan diri kita dari mara bahaya, itu tidak ada kecuali hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang sudah ditanam betul-betul dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka kehidupan kita yang kita jalani ini akan merasa tenang. Kenapa? Karena sudah punya keyakinan bahwa yang terjadi di alam ini, baik yang kita inginkan ataupun kejadian yang kita tidak inginkan, itu semuanya Allah yang mengatur. Maka menjadi tenanglah diri kita, termasuk dalam urusan rezeki. Termasuk dalam urusan rezeki, karena sudah ada yang mengatur, ada yang sudah membuat berapa rezeki kita, seberapa banyaknya, seberapa ukurannya, sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau ingat kepada hal yang seperti itu, maka diri kita menjadi tenang. Diri kita menjadi tenang. Ya, jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan ghaflah, lalai. Artinya sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki, nah itu mustahil. Atau az-zuhul, yaitu lupa. Dan juga yang menciptakan bukan tabiat, bukan tabiat, dan juga bukan illah. Kalau tabiat itu secara bahasa adalah sesuatu yang kebiasaannya memotong kayak pisau. Ada. Jadi tabiat itu secara kebiasaan. Al-adah, kebiasaan. Al-adah itu kebiasaan. Kebiasaannya pisau apa? Memotong. Kebiasaannya air apa? Menghilangkan rasa haus. Kebiasaannya orang kalau makan itu apa? Kenyang. Itu kebiasaan. Apa bukti kalau tabiat itu tidak bisa menciptakan? Karena tidak punya kehendak. Pisau punya kehendak? Enggak bisa. Pisau itu bisa memotong kalau ada yang megang, kan? Pisau nggak punya kehendak. Bagaimana bisa menciptakan? Bagaimana bisa dikatakan bahwa tabiat itu bisa menciptakan? Nggak punya kehendak. Air nggak punya kehendak. Jadi intinya yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, ditetapkan dalam akidah yang benar ini, dan mudah-mudahan diberikan kemampuan dalam menyebarluaskan, menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain. Karena ilmu agama ini semakin banyak kita sebarkan, semakin banyak yang belajar dan tahu tentang ilmu agama, maka semakin banyak pula tentang kedamaian, ketentraman, dan kecintaan yang tertanam dalam diri kita. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Baik, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Mohon maaf atas keterlambatannya tadi ya. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan berikutnya tidak terlambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.